Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktunya zuhur itu dimulai dari ketika matahari tergelincir. Tergelincir kemana? Ke ufuk barat. Dari tengah kepala persis, dari tidak ada dil, tidak ada ayang-ayang. Jadi tanda matahari tepat di atas kepala kita itu ketika tidak ada bayangan. Nah terus menceng sithik kok tumbuh bayangan sithik. Lah kuwi jenenge zawal, tergelincir. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi zuhur. Nah, kalau Jumat istiwa boleh. Salat Jumat di saat istiwa boleh. Hanya Jumat itu. Tapi waktu selain Jumat salat zuhurnya harus menunggu zawal. Dan bayang-bayang seorang laki-laki sama tingginya dengan dia. Ini batas akhirnya zuhur, malam yahdur waktu asar selagi belum datang waktu asar. Jadi kalau startnya itu matahari pokoknya zawal. Jadi coro maune bayangan iki nak matahari ning sisih timur kan otomatis bayangan ke barat. Dan ini matahari kok bayangannya jadi ke timur, berarti zawal. Batas akhirnya, dan itu masih dikatakan zuhur ketika tinggi setiap sesuatu. Di sini takbirnya adalah tinggi seorang itu sama tingginya dengan bayangannya. Itu masih waktu asar. Lebihnya dari itu sudah masuk waktu asar. Jadi umpama iki barang 1 meter, itu kalau diukur dengan bayangannya 1 meter, nah itu masih zuhur. Wa waktu asri malam tasfarra syamsu, waktu asar itu selagi matahari belum jadi menguning. Kuning, orang blolok, orang mencolok, itu wis akhirnya asar, meh angsluk. Nah, biasanya nak meh angsluk itu kan matahari jadi kuning atau memerah. Nah, itu wis masuknya waktu karohah sing karet tahrim, makruhnya bisa tahrim kalau sampai ngakhirnya sampai anslop. Sekiranya waktu yang tersisa itu tidak memuat sholat asar dari awal sampai akhir, itu wis tahrim gitu. Ning nak di akhir ke pepet ke, tapi asarnya masih waktu yang tersisa masih cukup untuk sekiranya melakukan taharah sampai sholat asar dengan normal, ya dengan khusyuk ini dan sebagainya, itu kok masih cukup. Ning mepet, cara saiki iki misalnya maghribe jatuhlah 5:30, lagi 5:30 kurang seperempat ke sholat, lagi makruhnya makruh tanzih. Waktu karohah makruh karena terlalu menunda-nunda perintah Allah tanpa ada udur salina udur ora bahasan. Ning nak nganti dipepet ke, sekiranya bagian sholat itu ada yang keluar dari waktunya, mepet nanti jam maghrib garek kurang 3 menit niku sholat, sekiranya kok meskipun sholat asar takbiratul ihram rakaat pertama kedua itu masih di waktu asar, tapi kok bagian yang lain sudah masuk waktu maghrib, itu tahrim, itu sudah makruh diharamkan mengakhirkan sholat sampai mengeluarkan bagian sholat dari waktunya. Jadi waktu asar itu dibagi, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu karohah, dan waktu tahrim. Wa waktu asri malam tasfarra syamsu, waktu asar itu selagi matahari belum berwarna kuning atau merah, itu tandanya wis diluk mak slep. Nah itu wis cara di akhirnya wis kira-kira nak digawe sholat asar kadang-kadang orang muat, wis untuk dosa tanpa udur itu. Wa waktu sholat subhi minal fajri malam tatul isyamsu, lewat. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq, dan waktunya sholat maghrib selagi megoabang, awan yang merah itu belum hilang. Datangnya awan merah itu menandakan tuh masuk waktu maghrib. Nah, biasanya ketika matahari mau terbenam itu kan tadi waktunya kuning atau kemerahan.
Begitu matahari angslup itu kan sorotnya mencorot ke atas itu sehingga awan jadi merah. Lah hilangnya awan merah ini masuk waktu isya. Nah, ini waktu isya sudah menjelang. Jadi waktunya maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan yang berwarna merah. Jadi ojo di pelanggar kalau di suasana geluduk ini kadang-kadang jam 7 isya, jam 6 ki maghrib, kadang-kadang kan itu sing ngoten niku kula jam 4 ki subuh. Ngoten niku. Wah, iki yo kacau nak ngoten niku. Jam 7 isya, ada kalanya jam 7 lebih 1/4 baru isya, ada kalanya jam 7 kurang wis isya. Jadi sing di pelanggaran bukan jam WIB, itu bukan. WIB, WIT, WITA itu menyesuaikan alam ini. Ya, yang jadi pelanggaran itu keadaan ini, matahari bagaimana. Nah, gitu. Bukan jamnya. Makanya kalau melihat jadwal sholat yang abadi itu kan berubah-ubah dari per bulan ke bulan. Nasional itu kan selalu mengalami perubahan. Kadang-kadang subuh kurang aja sudah jam 4 kurang 1 menit, kurang 5 menit sudah subuh bisa jadi. Tapi ada kadang 4:30 baru subuh bisa jadi. Nah, saya di Banjarmasin itu 3:30 subuh itu Arab sahur malah subuh nih Pak Ustaz. Wah, rung. Ya itu boleh pancen kono ki wita ngono. Waduh kakekane tenan iki. Ora sahur ya. Nek tahajud terus sahur turunnya tak diakhirke sahure biasanya iki setengah jam sebelum subuh. Jebule kelingane WIB, jebule wah sudah lewat subuh. Terus wa waktu sholatil isya, adapun waktu salat isya ila nisfil lailil awsat, sampai tengah malam yang larut sana, yang paling tengah. Dalam bahasa lain sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang agak akhir. Itu jadi di sini berarti disunahkan sebenarnya salat isya itu waktunya sangat luas. Bahkan utamanya nanti sesuai hadis berikutnya itu, kalau tidak memberatkan salat isya ini akhir waktu, tengah wengi. Salat isya misalnya jam 12:30 atau jam 12:30, disenani mbok wedok. Waktu salat subuh, adapun waktunya salat subuh minal fajri, dari terbitnya fajar. Fajar di sini ada dua, fajar kadhib, fajar shodiq. Dalam bahasa fikih, fajar kadhib itu yang itu terangnya itu hanya memanjang tidak menyebar, tapi membujur aja. Dikatakan kadhib itu karena bikinan setan. Setan itu mengacaukan kita. Setan itu juga ngalim masalah. Ngalim nak waktunya sholat subuh ki mulai ini, tapi gen wong ki sholat sebelum waktunya, gen sholatnya rasah gitu, utawa gen ora sah sholatnya sholat sebelum waktu atau adzan sebelum waktu, maka dia menciptakan fajar. Ya, cuma fajarnya dari padang, fajar yang membujur dari itu fajar kadhib, fajar dusta. Nah ini baru ditunggu sebentar, nanti baru timbul fajar shodiq. Nah, cirinya terang itu menyebar gitu. Setan. Makanya jangan tertipu pandangan pertama. Pandangan pertama itu fajar pertama itu kadhib. Pandangan pertama akeh penipuane kadang. Wong lanang kita kayak pedhok pisan, kayak sopane mangkruk-mangkruk. Terus dino ketok kartune kurang ajar. Kurang ajar gitu. Jadi aja sok berkesan dengan pandangan pertama ini, musik-musik hati-hatinya. Yang fajar yang pertama aja kadhib kok. Apa normalnya wong ini pertama kenal tuh api ya. Nanti ketika sudah 1 bulan kayak ketok kartune. Malah tukarane kok soneng-sonengane nek wis rodok suwe bertetangga. Beda karo wedhus. Nak wedhus ki ketemu pertama langsung brak. Ning kono dadi sekandang seminggu wis akur. Nah, wong kebalik. Ya.
Lah malam tatlu syamsu selagi matahari belum terbit. Berarti rentangnya itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari kok sholat subuh berarti bukan adaan tapi qodaan. Jadi ketika sudah keluar waktu itu dari qodok. Nah masih pada waktu ada. Nah ini yang dikehendaki Allah Ta'ala supaya kita betul-betul menjaga waktu. Lebih-lebih ketika mendung di orang jam, orang ini harus menjaga, mengawasi ijtihad. Karena perintah Allah hafidhu ala sholawat wassolatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah atau jagalah sholat, semua sholat wassolatul wusta, khususnya sholat wusta. Perbedaan pendapat antara sholat wusta, sebagian sahabat mengartikan itu sholat subuh, ada yang mengartikan sholat asar. Sholat wusta, lebih-lebih sholat subuh dan asar, perhatikan waktu itu. Nah ini sholat wusta disebut sendiri karena memang ada keistimewaan sendiri, ada pahala yang lebih besar sendiri. Dan secara umum kalau orang bisa menjaga dua waktu ini, waktu-waktu jalan mudah menjaganya. Karena paling angel menjaga asar itu pas enak-enak ke jalan-jalan. Cara nyambut gawe ra panas, enak ya kan. Nah subuh pas enak-enak turu. Kurang ajar ya terus Arab asar malah ngantuk. Mau dituruk-turuk kira gelem turu, begitu Arab nyedak asar ngantuk lagi setane mau jalan. Kita biasa jaga waktu sholat niku. Nah, kita suruh menjaga. Namanya menjaga itu kan ngawasi tuh Pak. Penjaga itu pasti mengawasi. Penjaga tinggal turu gitu. Oh saya menjaga itu menunggu waktu sholat. Nah, menjaga itu ngawasi Pak. Penjaga gawang kok tinggal maca koran ini kurang ajar. Penjaga meskipun bola masih di kotak lawan ya tetap diawasi, tak mati terus bolanya sak melayu-melayunya karena supaya tidak kebobolan. Mulai penting-penting bolanya jatuh tinggal maca koran dhisik. Balas WA dhisik, oh gawang akhirnya kebobolan tenan. Wah itu kurang ajar gawang koplak nih. Nah itu jadi bukan penjaga gawang itu. Nah, begitu juga penjaga sholat itu sebelum masuk waktu sholat sudah ini jam piro ya? Wis sudah pernah bisa. Jadi cara gawean itu wis berarti iki wis kudu leren karena butuh waktu. Nah, peringatan banget bojo ya perlu mandi, perlu wudu, berangkatnya ke masjid supaya tidak ketinggalan jamaah berapa waktu kan sudah ada perhitungan, yaitu jenengin jogo. Syukur nak misalnya sebelum adzan wis diwudu itu memang nanti tampilannya akan beda. Nanti dibangkitkan, nanti datang ada yang cahayanya mencorongi koyok srengenge. Itu siapa orang yang sebelum adzan sudah punya wudu. Yang ana sing adzan langsung wudu cahaya koyo bulan. Meh komat ke wudu koyo bintang. Ketinggalan ya umpama kedip-kedip kok. Kuwi ana enggak bisa baca. Ya Allah akan membedakan beda dalam amal tuh Allah pun akan membedakan dalam pahala. Koyoknya podo-podo dene sholat tapi tidak sama. Cara kesiapannya beda. Wurudul imdad ala hasabil istidad. Sampainya pemberian Allah anugerah Allah sesuai dengan kadar kesiapan. Wah ono wong belum masuk itu sudah menyiapkan diri wis ngene resik. Nah iso malah aku sing adan. Nah itu ya kesiapannya seperti itu akan beda dengan yang nak urung komat urung leren nyambut gawe. Lah itu ya tetap beda. Sekecil apapun Allah akan membedakan hasilnya di sana. Nah, ini kan waktunya, rentang waktu sudah disampaikan. Jadi pernah Rasulullah juga ketika mendapat perintah sholat 5 waktu itu pulang itu selama 2 hari didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Di waktu yang pertama malaikat Jibril datang setiap awal waktu sholat. Hari kedua malaikat Jibril tidak datang kecuali sudah akhir waktu. Nah ini kemarin dan sekarang ini ada waktunya sholat. Berarti yang kemarin itu awalnya waktu, yang hari ini akhirnya waktu, supaya Kanjeng Nabi tahu kapan awalnya dan kapan akhirnya. Kalau sudah lewat ini sudah keluar waktu, kalau sebelum kemarin berarti belum masuk waktu. Jadi ngajari langsung praktek. Karena di India biasanya sholatnya subuh akhir waktu. Matahari terongkrong meh.
iki yo cara jenengan bar ana adzan subuh tinggal mangan 3 piring maca Quran sak juz balik ngeloni bojo meneh wis ngene icik ora ketinggalan jamaah biasane karena suwe tenan nanti cara kula terus pirang juz niku ora lek komat ya begitu matahari gampangnya wis kono wis padang lah padang itu tapi matahari belum terbit baru qad qamatis shalah selesai salat subuh wirid sebentar matahari terbit itu India. Madzhab Hanafi lebih memilih hadis sholat subuh di akhir waktu karena pernah Rasulullah juga mengakhirkan waktu bukan karena tidur sampai dijauhi sapa niku bilang as-shalah ketika Rasulullah kan kesaren tapi Rasulullah menyelesaikan hizib bacaan Quran ya nanti ditanya meneh wong ditanya parane meneh kok turun piye salah ya Rasulullah rasane sampai akhirnya wis meh ramyang-ramyang kayak Rasulullah medal terus ngimami sholat subuh itu pun qobliyah subuh dhisik cek ngene Rasulullah qobliyah terus ketika demi zat yang jiwaku berada di tangannya umpama aku datang lebih siang dari ini aku tetap ora ninggalke qobliyah subuh itu sekaligus mengajarkan betapa pentingnya qobliyah subuh yang kedua waktu subuh ki urung entek meskipun kadang kaya sampean kena sing koyo ngono kuwi tak